acara seperti ini adalah untuk menyambungkan antara guru dengan murid. Ada satu kisah. Pentingnya kita punya hubungan dengan guru. Pentingnya kita punya hubungan dengan guru. Sampai Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, ana abdun, aku hamba, aku budak. Aku seorang budak, seorang hamba saya yang siap untuk diapakan, siap untuk dikorbankan kepada siapa? Kepada orang yang mengajari aku, allamani hurfan wahidan, yang mengajari aku walaupun satu huruf. Setelah Sayyidina Ali mengatakan apa? Aku siap jadi budak. Bagi siapa? Bagi orang yang mengajari aku walaupun satu huruf. Lihat Syekh Ali Baros yang khidmah kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, merupakan syekh daripada gurunya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang mengarang kitab Rotibul Haddad. Dan para al-habaib semua sanadnya itu berhubungan, ilmunya sanadnya dengan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kalau kalian berguru dengan habaib atau berguru dengan kiai yang punya sanad dengan habaib, maka akan bersambung sampai Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sampai bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau saking hikmahnya dengan gurunya, ketika itu sedang duduk dengan para santri-santrinya. Ketika itu dengan hikmahnya, majelisnya, Syekh Ali Baros diperintahkan oleh gurunya untuk memijat daripada gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Karena memang Syekh Ali Baros ini lebih banyak hikmah dibandingkan ngaji. Karena Syekh Ali Baros ini lebih banyak ngawulo kepada gurunya dibandingkan ngaji. Sehingga ketika dalam majlis beliau mijit gurunya, mengatakan kepada santri-santrinya, wahai santriku, di depan pintu sudah ada Nabiullah Khidir. Di depan pintu ada Nabiullah Khidir alaihi wassalam. Ketika itu para santri lari semua, lari mengunjungi Nabi Khidir alaihi wassalam. Tapi ada satu santri yang tidak bergerak kakinya kecuali tetap berada di posisi, yaitu memijat gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yaitu Syekh Ali Baros. Ketika itu ditanya sama Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, wahai santriku Syekh Ali Baros, kenapa engkau tidak seperti santri yang lainnya mendatangi Nabiullah Khidir? Iya guruku, buat apa aku sibuk mencari Nabi Khidir, sedangkan Nabi Khidir kesini itu datang untuk menjumpaimu. Buat apa aku sibuk datang ke Nabi Khidir, sedangkan Nabi Khidir itu datang kepadamu? Tentunya engkau lebih mulia, tentunya engkau lebih istimewa, sehingga Nabi Khidir mendatangi engkau. Buat apa aku sibuk-sibuk nyari Nabi Khidir alaihi wasallam? Ketika itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan, saya ridho dengan santri ini, saya ridho dengan santri ini. Sehingga diriwayatkan, siapa yang kirim Fatihah kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas tidak menfatihahkan juga kepada Syekh Ali Baros, maka tidak akan sampai Fatihahnya. Syekh Ali Baros apa? Hanya hikmah, hanya pembantu, gak alim. Tapi karena hikmahnya dengan gurunya, sehingga gurunya ridho, sehingga menjadi orang yang besar, orang yang alim ketika itu. Berapa setiap hari difatihai dengan para santri-santri. Kitabnya Al-Habib Umar dibaca Fatihahnya. Gak mungkin baca Fatihahnya kepada Habib Abdurrahman Umar bin Abdurrahman Al-Attas tidak bersambung dengan kepada santrinya. Dapat jariah. Ini keuntungan bagi orang yang punya hubungan dengan gurunya, punya keuntungan dengan berhubungan dengan gurunya. Orang kalau nggak mau berguru, maka yang jadi gurunya itu syaitan. Setan. Orang kalau nggak mau datang ke ulama, nggak mau datang ke habaib, nggak mau datang ke ustaz, nggak mau datang ke kiai, mau belajar dengan siapa?
dengan syaitan. Kalian akan disesatkan. Kalian akan disesatkan. Dan seharusnya sebagai santri itu perhatian dengan gurunya. Minimal kirim Fatihah. Jangan merasa sombong ketika nanti Anda sudah lebih alim daripada gurunya, Anda lupa kepada guru. Sekarang saya mentang-mentang sudah hafal Quran ini itu, lupa dengan Habib ini, Habib itu, Ustadz ini, Kiai ini. Saya punya pondok, Habib ini gak punya pondok, saya lupa dengan ini. Jangan seperti itu, gak akan ada keberkahan ilmu kalian. Kita ini hanya santri yang lemah. Menandakan apa? Kita ini orang mau berguru itu menandakan apa? Kalau bukan orang yang lemah. Orang datang ke guru itu menandakan bahwa dia itu lemah, gak punya apa-apa. Dan jangan sampai ketika Anda sudah berilmu, sudah alim, terus lupa sama gurunya. Minimal kirim Fatihah kepada gurunya. Karena di ajaran agama Islam disampaikan di dalam riwayat bahwa orang tua ini ada 3 dalam agama. Di dalam agama ini ada 3 orang tua yang seharusnya kita patuh dan birrul walidain, yang harusnya kita patuh dengan mereka. Jangan hanya birrul walidain kepada orang tua yang telah melahirkan kita. Ada orang tua lain yang perlu kita patuhi. Siapa itu? Ada 3 kata dalam riwayat. Yang pertama yaitu orang tua yang melahirkan Anda, yang mendidik Anda, yaitu ayah dan ibu. Yang kedua yaitu adalah orang tua yang engkau nikahi anaknya, yaitu mertua. Ketok gak ada mertua kate di gini. Jomblo ya. Yang nomor 2 yaitu mertua. Itu adalah orang tua kita, derajatnya sama orang tua. Jangan dibeda-bedakan. Yang ketiga yaitu adalah guru. Guru ini adalah orang tua, dan seharusnya kita patuh kepada 3 orang tersebut, yaitu orang tua, mertua, dan guru. Bib, kalau gurunya lain jenis bagaimana, Bib? Gak usah musafaha, gak usah cium tangan, apalagi gurunya cantik. Si enom, Bib. Nah, lumayan, Bib. Nayamul, Bib. Boys, yes. Nayamul. Padahal sudah punya istri, punya suami, gurunya. Tapi Bib, walaupun sudah tua, wajahnya masih begitu menawan, Habib. Bil barokah, Habib, cium tangan, Bib. Kalau itu lain jenis, jangan musafaha, ya. Jangan cium tangan. Boleh cium tangan, harus ada penghalang. Dan cium tangannya harus ada mahramnya. Ya tentunya pasti cemburu nanti suaminya, ya. Pokoknya sing ngambung dia arek enom, ya. Sing ganteng nih. Waduh, punya ini ya juga tertarik. Wah, lumayan iki santri ini. Ya. Harus beradab dengan guru, ya. Kalau dia lain jenis, kita hormati, tapi jangan musafaha. Ya. Bib pengen salaman bi antum, Bib sing wedo-wedo. Waduh, akasine kepengin rek. Asline kepengin. Oh, sing apa sing boys-boys rek, pinggir. Sing boys ayo wis. Ya, tapi jangan, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau itu lain jenis, jangan cium tangan. Cukup kita patuh dengan beliau. Kalau beliau jalan, kita menundukkan kepala, jaga adab dengan mereka. Ya. Orang-orang dahulu, saking adabnya dengan gurunya, ketika itu ada Syekh Muhammad. Syekh Muhammad ini orang yang ahli tafsir. Sampai beliau mengarang beberapa kitab tafsir. Beliau zaman dahulu itu kalau ngabarin gurunya itu lewat surat. Nggak seperti sekarang lewat WhatsApp. Ya. Kalau sekarang lewat WhatsApp, dulu itu lewat surat, lewat pos, pakai perangko. Ya. Itu saking adabnya muridnya, ketika mendapatkan surat dari gurunya, ditanya, surat dari siapa? Dari guruku. Datang ke kamar mandi, wudhu, baru megang suratnya. Tanya, ini surat dari guruku, harus bersuci aku, harus jaga adab, harus berwudhu. Kayak sekarang enggak. Ono guru nih ngentut nih ngarep guru nih.
Nah iki dengan guru ini sak banter-banter tut. Barokah. Si guru ini husnudon, amune wani. Ya, orang dahulu itu seperti itu ya. Dapat surat dari gurunya, pegang wudhu, ya punya wudhu. Dia berhadas, ambil wudhu, baru megang gurunya. Dibuka pelan-pelan, bismillah, pelan-pelan dibaca, perhatikan, lalu disimpan, ditaruh di tempat yang mulia. Kayak saya ini gak, kayak pacari guru dibuka, ya Allah, diciumi ya, HP ini, diambungi HP ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi, yang bisa kita ambil dari majelis ini sudah jam 11 ya. Wis pas sih. Tumben pas ditnya. Biasanya 14 aja. Ademen mau kipasnya bau banter ya. Karena kopi nih. Aku ini gak repot-repot. Nek ngundang aku kopi aja istimewa. Nek karena kopi ini gak istimewa ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ojo dikain. Telat mari ini doa kali ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil di sini, hal ini penting untuk pelajaran bagi kita. Yang kedua yaitu adalah kita harus punya hubungan dengan guru. Minimal kita kirim Fatihah kepada guru-guru kita. Dan yang ketiga diambil dari pelajaran hal ini, pulang dari sini apa yang menjadi suatu kebaikan daripada orang yang kita kholi, kita amalkan. Semoga kita mendapatkan manfaat dari majelis ini. Semoga kita mendapatkan barokah daripada sahibul hal, seorang yang mencintai Al-Quran, seorang sosok perempuan yang menyebarkan Al-Quran, yang bergembira dengan membaca Al-Quran. Semua kita mendapatkan barokah Al-Quran insyaAllah. Semoga santri-santrinya menjadi santri yang manfaat, santri yang diberkahi oleh Allah, ilmunya diberikan ilmu yang manfaat, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah. Semoga panitia yang ikut serta dalam majelis ini membantu kegiatan hal seperti ini, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Semoga Allah mudahkan segala urusannya, urusan di dunia maupun di akhirat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, tadi ada permintaan ini sekaligus akikoh ya. Kita doakan semoga putri daripada Miftahul Ulum ya, semoga menjadi anak yang solehah, semoga bisa menjadi kebanggaan Sayyidatul Fatimah Az-Zahra, bisa berkumpul dengan Sayyidatul Khadijatul Kubra, bisa berkumpul dengan Ummul Mukminin, pemimpin-pemimpin wanita kelak di surganya Allah. Semoga menjadi orang yang dijaga oleh Allah dari segala mara bahaya. Semoga Ananda Azzatu Zakiyah Az-Zahra ya, semoga menjadi anak yang soleha. Amin Allahumma ala hadin ya bi sholawat wa hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin.